Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didimax Official. Bersama saya kembali tentunya Widian Syah Muhammad Kahfi, trading analis dari Didimax. Nah, di pagi hari seperti biasa kita daily market analis ya, tapi di sini saya akan membawakan agak sedikit beda ya untuk hari ini nih. Nah, mungkin seringkali teman-teman masih banyak yang bertanya bagaimana sih cara mengatur money management yang baik atau cara penggunaan lot yang benar itu yang ideal gitulah, yang ideal sesuai dengan trading plan kita itu harus seperti apa sih gitu kan baiknya. Nah, kita bahas satu persatu di video kali ini. So, simak dan tonton sampai habis guys. Manajemen risiko adalah bagian yang paling terpenting banget dalam kita bertrading. Kenapa kita harus punya manajemen risiko? Karena di dalam bisnis itu tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan untuk mendapatkan keuntungannya tentunya kita mesti memperhitungkan dong kerugian potensial yang akan terjadi. Hal ini kurang banget nih. Bahkan banyak banget yang sampai mengabaikan manajemen risiko ini kayak gitu. Nah, gimana sih kalau seorang trader atau seorang pebisnis itu tidak punya plan manajemen risiko? Yang pertama itu pasti tidak akan terkontrol ya, dan tidak ada pegangan sama sekali, dan akan susah banget untuk mencapai suatu keberhasilan karena tidak selamanya kita bisa untung terus seperti itu guys. Jadi teman-teman pasti ada kalanya di mana loss gitu. Jadi nggak selamanya akan terus untung, atau ada istilahnya tuh kalau di dalam dunia trading itu holy grail, itu nggak ada guys. Itu nggak ada di dalam dunia trading itu. Nah, antisipasinya jadi kita harus punya manajemen risiko supaya trading plan kita aman dan lot juga terjaga gitu. Jangan sampai trading plan atau trading kita itu sampai habis ya dalam sekejap gitu. Nah, kita harus gimana caranya supaya yang pertama itu tujuannya untuk meminimalisir kerugian dong, betul kan? Nah, yang kedua itu kita harus hemat dalam lot juga seperti itu. Jadi kita istilahnya tuh harus menghemat amunisi lah. Kalau kita perang misalkan, kalau kita perang ini harus menghemat amunisi. Nah, di dalam trading juga sebenarnya kita tuh berperang gitu, berperang sama market. Seperti itu guys. Nah, sebagus apapun analisa dan prediksi teman-teman nih, tetapi bila tidak diimbangi oleh manajemen resiko, maka hasilnya pasti akan nol guys, kayak gitu. Karena tidak setiap saat kita dapat selalu sukses ataupun profit kayak gitu. Jadi mohon maaf nih ya, even gambler profesional pun gambler profesional pun pejudi gitu ya, pejudi di kasino itu dia pakai money manajemennya guys, seperti itu. Nah, manajemen risiko ini berguna untuk mengantisipasi hal yang terburuk yang bisa terjadi. Karena di segala jenis usaha ataupun trading tidak akan bisa selalu lancar. Teman-teman harus mempersiapkan perisainya dahulu nih. Nah, yang pertama itu mengatur risiko dan lot. Menurut saya pribadi, idealnya untuk manajemen risiko di dalam trading forex ini berkisar 3-5% per trade ya. Nah, studi kasusnya misalkan modal balance teman-teman ini di $10.000 nih, $10.000 ya. Dan risiko yang teman-teman inginkan adalah hanya 3%-nya aja dari modal tersebut. Maka berarti risikonya adalah 3% kali $10.000 tadi sama dengan $300 atau kurang lebih ya, seperti itulah. Nah, dari contoh tersebut, bila open posisi trading teman-teman adalah dengan volume 1 lot yang reguler ya, yang per poinnya itu $10, maka target profit dan stop loss teman-teman bisa teman-teman atur menjadi 30 pips. Seperti itu, 30 pip atau 30 poin di gold. Tetapi, jika volume lot yang teman-teman gunakan adalah dipecah nih, misalkan tadi kan studi kasus ini 1 lot sekaligus. Nah, sekarang dipecah nih jadi 0,5 lot.
0,5 berarti setengahnya ya dari satu lot. Maka TP dan SL-nya bisa dinaikin menjadi 60 pips atau 6 poin. Nah, seperti itu. Alternatif lainnya juga dari contoh soal yang tadi ya, teman-teman juga boleh melakukan dengan cara masuk bertahap nih. Masuk bertahap di sini misalkan 0,1. Nah, sekarang lebih kecil lagi kan. Tadi 1 lot sekaligus, lalu dibagi 2 menjadi 0,5 lot. Terus sekarang dipecah, diperkecil lagi nih. Diperkecil lagi si lotnya. Jadi 0,1 lot sebanyak 5 kali sebagai proses untuk averaging. Nah, di sini biasanya kita juga ngasih suggest buat teman-teman member di sini biasanya pakai konsep averaging juga. Kenapa sih harus konsep averaging? Ya karena yang pertama kita harus ya minimal lah gitu kan bisa BEP nih. BEP itu adalah break even point. Jadi menyelamatkan open posisi yang pertama kita. Nah, seperti itu guys. Nah, selanjutnya target TP atau take profit ya dan SL atau stop loss-nya itu hendaknya harus lebih besar dari TP atau minimal ya berimbang 1:1. Nah, di sini akan dibahas nanti di episode berikutnya mungkinnya di risk to reward, cara mengatur risk to reward ratio seperti itu. Agar risk dan rewardnya bisa seimbang kayak gitu. Tetapi jika TP-nya lebih kecil nih daripada SL-nya itu jauh banget, maka pola trading seperti itu sudah tidak sehat sih sebenarnya kayak gitu. Karena sekali terkena SL, maka profit yang teman-teman dapat sebelumnya itu akan bisa langsung sekaligus habis. Nah, jadi kesimpulannya kita harus mempertimbangkan juga risk to reward rasionya. Minimal itu 1:1 guys. Dari TP-nya dan stop loss-nya. Kayak gitu. Selain itu, TP dan SL jangan terlalu dekat, kecuali teknik scalping. Itu teman-teman kembali lagi ya ke metode atau gaya trading teman-teman, seperti itu. Idealnya di atas 30 pip hingga maksimal kalau biasa di sini sih 50 ya, 50 sampai 100 pip kayak gitu. Tetapi penentuan TP dan SL bergantung pula pada strategi trading teman-teman, betul sekali gitu kan. Jadi biasakan kita sebelum entry posisi di market itu harus plot dulu nih, atau kita punya trading plan di mana kita harus take profit dan di mana kita harus cut loss seperti itu. Nah, faktor lainnya lagi adalah jangan bertrading dengan beracuan rasio target yang berlebihan. Harus sekian persen, misalkan dalam sebulan, apalagi dalam sehari ataupun seminggu. Karena justru hal itu akan membuat trading teman-teman menjadi kacau sekali. Sebab teman-teman nanti pasti akan memaksakan untuk trading secara membabi buta bila target belum terpenuhi. Ini bisa berakibat fatal sekali guys. Seperti itu. Nah, poin yang selanjutnya itu utamakan safety first. Dalam bertrading, utamakan safety first, bukan target first ataupun cari keuntungan lebih dahulu nih. Melainkan carilah cara yang aman dan menekan resikonya dulu. Jadi kita bertrading itu harus menekan seminimal mungkin nih resiko yang akan kita tempuh. Misalkan kayak gitu. Hal itu penting banget ya. Setelah safety-nya bisa dan didapatkan, maka nanti profit itu akan dapat kita mudah ya cari gitu. Dan teman-teman juga bisa bertrading dengan lebih tenang tentunya. Risk management adalah faktor nomor 1 yang terpenting untuk sukses bertrading. Faktor berikutnya yang ikut menentukan dan harus diimbangi adalah bagaimana cara strategi trading teman-teman dan teknik analisa marketnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe juga yang belum subscribe, dan yang belum aktifkan tombol loncengnya, langsung aja tekan tombol loncengnya biar teman-teman dapat informasi yang paling pertama dari video-video kami berikutnya. So, mungkin cukup sekian, dan ada satu penutup sedikit quotes ya dari saya untuk teman-teman biar semangat tradingnya yang masih loss mungkin. Nah,
ingatlah hari esok masih banyak kesempatan lagi. Karena bila hari ini Anda merugi, maka besok-besok masih banyak kesempatan lagi untuk meraih profit. Jadi pergunakan risk management ini dengan bijak sebagai perisai trading teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman yang pengen dapetin buku eksklusif dari Didimax. So, tunggu apa lagi? Langsung tanya-tanya. Kontak person ada di link deskripsi ya. Di sini kami punya program banyak sekali, jadi teman-teman bisa tanya-tanya atau sharing atau mungkin mau konsultasi juga boleh. So, langsung aja tanya-tanya. Kontak person ada di deskripsi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Salam profit bersama.